Untuk kau rego sekarang do masih stabil. Tahu maman di jangan di bawah 50 deh nih. Kalau di pucuk 50 stabil kan, dapat beras, itu dapat apa namanya asam garam. Kalau nedo di bawah di 50 ya nyakit gitu. Sini kami selaku warga lokal sini prihatin, Mbak. Lah kami yang 99% petani kopi terus tidak dikenal orang gitu, Mbak. Berkeinginan mereka itu bisa menjadi pengusaha kopi yang tidak tradisional seperti ayahnya yang jual ke tengkulak. Dahulu kopi hanya dinilai sebagai secangkir kehangatan di pagi hari, sesederhana pengusir rasa kantuk. Namun bagiku kini secangkir kopi telah menjadi lebih dari sekedar minuman. Kopi menyatu dalam ruang tempat bertemunya cerita dan inovasi. Aku bertemu Raymond Ali di sebuah kedai kopi di Palembang. Juara dalam Indonesia Barista Championship dan seorang profesional barista yang akan berbagi cerita di balik setiap seduhannya. Tak butuh waktu lama aku merasa ada sebuah hal yang lebih mendalam di balik secangkir kopi. Raymond Ali membawa aroma kopi Semendo Petik Merah ke panggung dunia, mewakili Indonesia mengharumkan nama Sumatera Selatan. Saya selalu akan menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang sama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Pertama, saya lahir dan besar di Palembang, Sumatera Selatan. Dan ketika saya tahu dan sadar kalau kita mempunyai kopi yang sangat enak, sangat berpotensi, kenapa kita tidak bangga akan hal tersebut? Dan kebetulan saya diberikan keahlian untuk meracik kopi sebagai seorang barista. Saya rasa itu merupakan satu tanggung jawab sebagai putra Sumsel untuk dapat mempromosikan kopi dari daerahnya sendiri. Oke, artinya juga dengan riset terkait dengan kopi Semendo ini apa yang spesial kok? Kopi Semendo itu menurut saya yang spesial selain daripada dia adalah kopi dari tanah kelahiran saya, dia punya wangi yang khas ya. Jadi dia punya wangi yang khas, wangi yang unik, dan setelah kita pelajari tentunya ini dari kontur tanah kita yang sangat diberkahi, saya bilang gitu. Jadi tanah kita yang subur, tanah kita yang baik, itu membuat kopi kita punya harum yang tersendiri. Walaupun sebenarnya kopi kita sangat terkenal dengan kopi robustanya nih. Jadi teman-teman sebenarnya di seluruh Indonesia pun kalau sering minum kopi robusta Semendo, ada cita rasa khas yang susah hilang, saya ngomong kayak gitu. Jadi oh ini rasanya Semendo gitu. Dan itu pun ada di kopi Arabica. Terkadang di championship itu kayak barista itu juga punya storytelling gitu ya, Ya, betul. Histori apa kok yang paling bisa diangkat dari Semendo ini? Apakah bagaimana kehidupan warganya? Kita kadang kan anak-anak muda itu kok cuman taunya minum di kopi, cuman proses dia sampai ke cangkir kita itu kan ada kisah tentunya kok. Ya. Gimana menurut saya adalah saya sangat percaya bahwa secangkir kopi yang benar-benar kita buat, baik dari baristanya, roasterinya, bahkan sampai ke hulunya dari tangan para petani, itu dapat mengubah hidup ya, saya bilangnya. Mengubah hidup daripada individu yang bekerja di kopi itu sendiri, terutama. Mulai dari petani sampai kepada baristanya. Jadi saya selalu percaya dan ini yang selalu membuat saya terus bersemangat di dalam kopi. Bahwasanya kopi ini dapat mengubah hidup banyak orang. Jadi kayak
terutama di hulu lah. Di hulu itu dengan kita memproduksi kopi yang baik, kita dapat mempromosikannya, intinya demand-nya akan bertambah, orang akan lebih banyak minum kopi Semendo. Otomatis sebenarnya warga dan rakyat Semendo di situ merasakan dampak kebaikannya. Kan jadi bumerang. Dari Raymond Ali, aku pun memiliki keingintahuan yang besar soal kopi Sumatera Selatan. Berbekal tekad yang besar, aku pun mencari cerita asal-usul kopi langsung dari tanah asalnya. Mendalami makna tanam dan berbagi kisah warisan leluhur. Serta mencari tahu apa itu istilah tunggu tubang yang diceritakan oleh Raymond Ali. Dan dari kisah inilah perjalananku bersama tim Jelajah Kopi Sumsel dimulai. Di dataran tinggi yang jauh dari riuh kota di pagi yang cerah dan dingin ini, kami tim Jelajah Kopi Sumsel disambut bentangan alam Bukit Barisan. Tak lupa secangkir kopi panas memeluk kami dengan hangat. Senyum ramah para warga desa Cahaya Alam Semendo Darat Ulu Muara Enim menyambut kami seperti keluarga yang lama tak pulang. Menyuguhkan kopi tanpa basa-basi, namun penuh arti. Jangan dirusak. Wawancara saya bersama dengan barista yang telah membawa kopi Sumatera Selatan, khususnya kopi Semendo mendunia, menuntun saya untuk menelusuri jejak aroma kopi. Yang mana kita tidak hanya sekedar mengeksplor soal cerita rakyat dan kopi di masa lampau, tetapi kita juga akan mempelajari bagaimana petani kopi kita ini mampu bersaing secara global dan juga bertahan dalam perubahan iklim. Yang mana suara petani kopi kita ini harus lantang terdengar agar kita mampu melahirkan kopi yang mampu bersaing secara global, dan aroma khas dari kopi Semendo ini harus terasa sampai ke penikmatnya di dunia. Mari ikuti kami dalam penelusuran jejak aroma kopi. Jadi perkara tahun 2000-an itu kopi Arabica di ataran Semendo ini udah masuk itu. Tapi kita mulai memproses petek merah itu di 2015. Nah, itu kita petek merah itu jual ke prosesor-prosesor lain. Kita selaku petani pemetik kopi Arabica gitu. Nah, sampai itu terus jalan di kisaran 2018 itu terus bergerak gitu tuh selaku petani. Nah, petani mengajak kawan-kawan petani untuk ketertarikan di proses Arabica petek merah tadi. Nah, jalan waktu kita sering ada kegiatan, ada bimbingan ini dari kawan-kawan dari Haki, ada juga bimbingan dari Dinas Perkebunan dan instansi terkait. Nah, kita tergeraklah untuk memproses. Itu kita mulai memproses itu di tahun 2023. Nah, alhamdulillah kita mulai memproses di 2023. Rupanya di situ kita tahu di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, kalau tantangan pertama dulu di petek merah, kita ngajak kawan-kawan petani. Di situ pertamanya dulu dia nggak mau kan petek merah. Dibilangnya susah, ribet kan. Tapi karena kita terus berjuang,
untuk memberikan atau membuat kopi berkualitas. Di situ sekarang alhamdulillah kawan-kawan petani di sini udah tertarik semua ke petek merah. Itu. Karena kenapa? Petek merah itu sekali kilas pandang dari petani sekarang dia udah banyak dapat untung, Bu. Contohnya kan, dia dari kebun metik langsung dijual, langsung dapat duit. Nah, kalau proses yang asalan itu masih nunggu waktu kisaran 10 hari baru bisa dijual. Nah, kan kita tuh selaku prosesor di sini, kalau permintaan dari perusahaan luar itu udah ada juga, udah banyak yang minta dia kuantitas banyak, Bu. Tapi di sini kita selaku petani juga, pengusaha kecil, kita memikirkan gerai-gerai yang kecil tadi, di manakah nasib dia itu, Bu. Dia kan minta sama kita sebulan itu cuma 50 kilo, ada yang 100 kilo. Nah, kalau kita kasih semua ke produser yang besar tadi, dia nggak jalan. Makanya kita saling support di situ. Harapan kami selaku petani dan juga aku selaku prosesor di sini, kami di Desa Cahaya Alam ini terutama kepada pemerintah, ini kami mohon kelancaran di dalam pengurusan kopi kami ini, salah satunya itu pupuk. Pupuk ini kadang-kadang kami selaku petani, waktu pemupukan itu susah didapat, Bu. Nah, sekarang gimana caranya pupuk itu mudah didapat oleh petani. Kalau masalah produksi kopi sama adat istiadat, alhamdulillah di sini, Bu, kita tuh produksi kopinya itu terus berlanjut. Karena di sini kebun kopi itu, contohnya aku sendiri, kita tuh ada kebun kopi, ada warisan dari orang tua. Makanya di sini dijaga itu warisan. Istilahnya tuh kalau di sini kan tunggu tubang. Nah, tunggu tubang itu kita ada persiapan kebun kopi, sawah. Itulah makanya kopi di sini terus berkelanjutan. Itu pesan ebaknya, itu pesan niningnya, itu pesan puyangnya. Kalau di Indonesia Timur ada istilah permata hitam, kopi Semendo ini merupakan permata di dunia kopi. Mari ikuti kami dalam jejak aroma kopi untuk melihat keunikan apa yang ada di kopi Sumatera Selatan. Mendalami soal kopi Semendo, kami pun akhirnya memahami bagaimana leluhur menjaga berkah alam ini. Di tanah Semendo, kopi nyatanya dijaga oleh adat, secara turun-temurun oleh seseorang yang dimandatkan desa, lalu disebut Tunggu Tubang. Hal ini meyakinkan kami bahwa Tunggu Tubang bukan sekedar filosofi, ia adalah bentuk tegas sebuah prinsip hidup, bahwa kopi Semendo tak akan tumbang. Saripudin, seorang pegiat kopi Semendo, menyampaikan kepada kami sebuah pesan dari si Tunggu Tubang. Pintanya sederhana, kopi Semendo boleh mendunia, namun sisakan sedikit asa untuk anak cucu kami. Jadilah sendiri, cukuplah sendiri, udemlah sendiri, mandaplah sendiri. Dengan terlihatnya Bukit Serelo, artinya tim jelajah kopi Sumsel melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Lahat. Kopi di sini tak hanya sekedar kisah, ia layak dihormati sebab lahir di tanah Puyang, tanah leluhur. Banyaknya peninggalan megalitikum yang berarti banyak pula cerita yang ditinggalkan. Di sini kami menyaksikan langsung proses perawatan kopi dari dekat, dengan dedikasi petani yang tinggi dan semangat mereka yang menguatkan setiap langkah kami.
Tim Jelajah Kopi Sumatera Selatan kali ini berada di Kabupaten Lahat. Ada hal menarik yang menggugah semangat kita dari kisah seorang pemuda asal desa Serambi yang mengabdikan dirinya terjun ke dunia kopi, mengembangkan desa tanah kelahirannya, dan berharap nama dari tempat kelahirannya dapat mendunia. Kemudian ada sekolah yang menjadikan mata pelajaran kopi sebagai kurikulum, yakni SMK Negeri 1 Desa Jarai. Ikuti terus tim Jelajah Kopi Sumatera Selatan di Tanah Puyang, di bumi Seganti Setungguan. Setahun 4 bulan lah ini. Setahun 4 Iya. bulan. Setahun 4 bulan udah ada Setahun. buah dia. Sudah ada buahnya itu Kak, ya? Iya. Nah, kita coba-coba. Tapi masih cacat buahnya. Oh, masih cacat. Iya. Contoh cacat buahnya itu apa? Ini masih ada penggiri buah ini. Nah, ini Hama? kurang hama. Hama. Ya, hama. Oke, mana Kak? Hama ini Kak. nah. Oh, Ada ulat hama di ini. dalamnya, Ini ada ulat. Iya, iya. Jadi ini akibat apa Kak? Udara, musim hujan Kemungkin kah? Apa, Kak? ya kurang perawatan lah. Kurang perawatan dari pupuk gitu. Dari Kak, ya? pupuk, terus semprotan hama gitu kan. Semprotan hama. Iya. Apa kendala udah 1 tahun ini? Apa kendalanya Kak yang rasanya? Kendalanya pupuk. Kendala pupuk. Agak susah. Agak susah. Kemarin tuh kan nggak pakai KTP nih yang itu kan yang ambil Oh, yang pupuk itu kan. subsidi. Ya, yang subsidi itu kan. Kalau biasanya itu jenis apa Kak? Ini pupuk Jenis kopi ya Arabica ini. Putska, urea, semacam-macam itulah karena kan dia belum minimal ini hasilnya kan, Ya, baru ini kan. ya, harapan untuk pemerintah daerah. Nah, Sini untuk apa, Kak, harapan pemerintah setempat, tolonglah harga pupuk Lebih biar diturunkan petani lagi, ya kan? biar petani bisa membeli. Membeli, dimudahkan juga Dimudahkan aksesnya, juga Pak, ya, aksesnya. tidak dipersulit dengan Iya, iya, iya. kumpul KTP. Iya, iya, iya. Itulah Pak yang kadang kita harus sinergikan kan antara masyarakat setempat sama pemerintah daerah, itu memang harus bekerja sama kayak itu. Iya, Karena iya, kan kopi kita ini sudah mendunia juga Pak. Banyak Ini sekali. kalau di katakanlah di Jarai ini baru pertama ini. Di perjalanan ini kami bertemu dengan Yogi Kurniawan, petani muda seorang milenial asal desa Serambi Lahat yang memilih pulang ke kampung halamannya dan meninggalkan pekerjaannya demi satu tujuan, untuk memajukan kopi Lahat. Ceritanya menyentuh hati dan keberaniannya menginspirasi. Kita masuk ke situ Gi, bisa Iya. cerita terlebih dahulu mulai kapan terjun ke dunia kopi ini, mulai tergerak untuk membangun daerah sendiri khususnya dalam bidang kopi. Kalau untuk dari mulai kapannya dari tahun 2018. Kemarin itu masih sembari bekerja salah satu perusahaan swasta, akan tetapi sudah melihat bahwasanya ada potensi besar di wilayah tempat saya tinggal. Nah, berangkat dari Kuala Mudah yang berada di Kabupaten Lahat, melihat potensi besar itu, saya resign di tempat kerja dan mengembangkan proses pasca panen kopi terlebih dahulu, budidaya, sampai memberi edukasi ke teman-teman yang mau buat gabung memperbaiki kualitas kopi. Itu dari 2018. Sebenarnya kalau untuk proses honey sendiri sih lebih ke efisiensi dan efektif. Karena kalau untuk proses natural, kita harus tempat penjemuran lebih luas dan lebih lama memakan waktu. Kenapa saya memilih proses honey? Karena coba di sekeliling saya kan tempat penjemuran sempit. Karena efisiensi juga lahan, efisiensi waktu. Itu kalau mau main full wash, sempat dipikir ketersediaan air dan instalasi pembuangan akhirnya belum dibuat.
Makanya memilih honey yang tidak menggunakan banyak air. Dari kisah Yogi membuat kami sungguh takjub. Lahat ternyata memiliki sekolah kopi, mungkin yang pertama di Indonesia. Awalnya tuh gini, karena SMK memang dituntut untuk menjadi ada TEPA, karena kita tadi sudah saya bilang dengan Ibu, latar belakangnya tuh karena kita anak petani semua, kebanyakan anak petani, anak-anaknya, karena kita ada 4 kecamatan itu penghasil kopi terbesar ya di Kabupaten Lahat. Jadi kita punya inisiatif kemarin untuk unit produksinya kita fokus ke kopi. Jadi tahun 2018 kita sudah mulai itu membuat tepa kopi. Jadi kita sudah, tapi waktu itu kita belum ada peralatan yang ada ya. Jadi kita masih beli ke petani kopinya, kemudian kita roasting, kemudian kita jual. Dan kita ikut-ikut pameran gitu kemarin. Robusta sekarang itu 73 petani jual ya yang dari kebun. Kalau kita jual Robusta itu standar ekspor itu udah 110, 120. Nah itu makanya saya kepengen mereka kalau kita tidak bisa alat canggih ya sudah alat sederhana bisa. Saya berharap bagi yang tidak ada uang untuk kuliah, sebenarnya kuliah ini bukan berarti tidak uang kemauan ya, tapi mungkin ada minat dengan tidak minatnya ya untuk kuliah. Itu saya berkeinginan mereka itu bisa menjadi pengusaha kopi yang tidak tradisional seperti ayahnya yang jual ke tengkulak. Jadi mereka bisa mengolah sendiri. Apakah mereka akan jual green bean yang sudah standar untuk ekspor atau mereka itu akan barista. Jadi itu yang saya inginkan. Kenapa? Karena kopi-kopi kita masih ditampung oleh tengkulak. Jadi harganya bisa diatur oleh mereka. Perjuangan Guru Nur Hayanti juga mengingatkan kami pada Ibu Ella Rosita dari komunitas Kopi Sriwijaya yang juga menjadi mentor serta pendidik yang mendukung banyak hal dari pengetahuan akan proses tanam kopi, pasca panen, pemasaran hingga siswa bisa menjadi seorang barista. Jadi di Sumatera Selatan itu banyak brand ya. Seperti kita ketahui, kopi Sumatera Selatan merupakan penghasil kopi nomor 1 di Indonesia. Memang 90% itu Robusta, sisanya Arabica. Dan banyak brand, hampir mungkin ratusan brand yang ada di 5 kabupaten ini. Kita lihat bahwa penghasil kopi di Sumatera Selatan ini ada 5 yang terbesar. Ada Pagaralam, Lahat, Muara Enim atau Semendo, 4 Lawang, dan Oku Selatan. Tapi karena kita ini sendiri-sendiri, saya lihat sudah banyak teman-teman kita mencoba mempromosikan kopi mereka ya, membawa nama brand mereka maupun nama daerah. Bahkan ada yang beberapa teman itu membawa nama kopi daerah di Semendo untuk kompetisi. Itu hal yang tepat banget gitu ya. Tapi menurut saya sebaiknya kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan kolaborasi bersama gitu ya. Makanya dibentuklah, ada ide kita membentuk komoditas namanya Kopi Sriwijaya ini, komunitas Kopi Sriwijaya, di mana para pemain kopi, ya, pemilik brand ini bersama-sama kita akan memajukan nama Kopi Sriwijaya tanpa menghilangkan nama asli dari brand brand masing-masing. Disinilah kopi tidak hanya ditanam dan dipetik, tetapi juga dipelajari dan dimaknai. Di Lahat, kami belajar bukan hanya tentang biji kopi, namun bagaimana anak-anak hingga pemuda tumbuh bersama di tengah kaul, menjaga warisan yang seolah telah disematkan di kedua pundak mereka sejak lahir sebagai amanah dan harapan.
Perjalanan kami tim Jelajah Kopi Sumsel selanjutnya adalah perjalanan dalam keindahan kota di kaki Gunung Dempo. Dengan sejuknya kota pagar alam, setiap melihat megahnya Gunung Dempo, dengan hamparan kebun tehnya, kami selalu terpesona. Tegak dengan gagahnya namun menenangkan. Di tanah yang dijaga oleh mitos dan doa ini, kopi tumbuh tak sekedar hitam, namun bersejarah. Situs megalitikum di tengah kebun kopi di desa Pelumai, kota Pagar Alam, memberikan nilai spiritual kepada kita bagaimana cara kita menjaga warisan budaya. Seperti sistem tanam pagar kopi dan bagaimana sejarah jenis kopi Raden Kuning. Mari ikuti tim Jelajah Kopi Sumatera Selatan di Tanah Besema. Liku baliku pemandangan dilewati. Sampai di Desa Langor Indah, Agung Lawangan Dempo Utara, kami dikenalkan kepada petani Arabica Yellow, Pak Rosi. Ia menyebutnya kopi Raden Kuning, jenis kopi dataran tinggi dengan karakter biji kopi yang unik. Matang berwarna kuning dan manis. Dari namanya terdapat legenda si Raden Kuning. Ialah sang penjaga cita rasa kopi di bumi Pagar Alam. Lebih dari sekedar benih, ia membawa peradaban. Dari tangannya kopi ditanam dengan adat, dirawat dengan doa dan dipanen dengan rasa syukur. Dari Raden Kuning. Oh, Raden Kuning ini kita dapat dari cerita mulut ke mulut. Di Pagar Alam ini berbagai macam varietas kopi ditanam pasti akan tumbuh. Dulu Raden Kuning ini pernah ditanam di ada kawasan Sumbai Mangku Anum. Sumbai Mangku. Nah, jadi Pagar Alam ini salah satu bagian dari Pasema. Tapi sistem pemerintahan yang ada di Pagar Alam ini bagian dari Lahat itu adalah namanya Jagat Besema. Jagat Besema atau sistem pemerintahan Tanah Besema. Nah, di Tanah Besema khusus untuk Pagar Alam itu ada 2 suku zaman dulu. 2 suku ini melibatkan ada suku Penjalang dan suku Semidang. Nah, suku Penjalang dan Semidang ini lahir dari 4 Sumbai. 4 Sumai. Apa Sumbai, itu Pak? 4 Sumai. Mangku Anum, Ulu Rura, Tanjung Raya, dengan Sumbai Besar. Sumbai Besar. Nah, dari 4 Sumbai ini lahirlah sistem pemerintahan Lape 4 Merdeka 2. Ya. Nah, kebenaran di Pagar Alam ini mayoritas pendapatan petani itu adalah petani kopi. Petani kopi. Kopi ini diantaranya kopi Robusta, kopi Arabica. Nah, Robusta dengan Arabica ini tumbuh di dataran ketinggian MDPL-nya 1100 sampai dengan 1500. Tapi kopi yang Arabica jenis Raden Kuning. Ini buahnya ini kurang lebat kalau di bawah dataran 1100. Nah, dulu harga ini konon cerita mahal. Tapi tempat jual walaupun mahal tidak ada. Jadi masyarakat itu beralih ke Robusta. Yang penting hasil kilogramnya banyak. Artinya buah itu lebat. Nah, maka dari itu Raden Kuning agak kurang diminati karena kurang. Dari ukuran jumlah hasil. Dari jumlah hasilnya, di bawah Robusta. Nah, yang jenis ini Raden Kuning sudah dari dulu ada di Pagar Alam. Di antaranya di Sumbai Mangku Anum. Oh, begitu. Nah, kenapa bernama nama ini Raden Kuning? Kebenaran di situ mungkin sebutan. Tinggal ahli-ahli sejarahnya juga sudah banyak. Habis tinggalkan. Itu perlu kita gali lagi Raden Kuning. Ini kita untuk Raden Kuning ini kita coba nanam kemarin itu sekitar 4 tahun lewat ya. Jadi kopi ini masih sangat muda sekali ya untuk jenis kopi umur sekian itu kan belum kelihatan apa sampai maksimalnya seperti apa. Lain kalau Robusta kan di 3 atau 4 tahun itu istilah kalau orang sini mau kelagong. Tapi kalau kelihatannya kalau untuk Raden Kuning ini bisa di atas 5 tahun, 6-7 tahun mungkin itulah puncak buahnya. Kita memberikan Raden Kuning ini memberikan apa supaya apa punya nama lah si kopi kuning ini
yang tanam tumbuh di Tanah Besmah ini di Kota Pagar Alam ini ya. Untuk pasarannya, kami ke depannya harapannya ini ya bisa ya minimal ya bisa menguasai kota-kota besar di Indonesia, kalau bisa ya sampai ke luar negeri. Setelah sampai badan payah terobat. Ini adalah salah satu jenis kopi pertama di Pagar Alam yang sudah diberikan nama oleh pemerintah Pagar Alam dengan nama Raden Kuning. Betul ya Pak ya? Ini luar biasa sekali. Kita harusnya bangga dengan para petani kopi kita yang mampu melakukan sebuah inovasi, terus menjaga hingga menghasilkan jenis-jenis kopi yang bervariasi. Terutama yang kita harapkan sebenarnya jenis-jenis kopi ini mampu mendunia, dan benar-benar kalau kita rasakan ini beda dengan jenis kopi lainnya. Memang sangat manis, beda dengan tipe Robusta dan juga Arabica. Dan inilah yang kita sebut keajaiban dari Tanah Besmah. Singgah kepada kami, berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Tanah Besmah pun tak kalah dengan tanah nan jauh di sana. Petani Supriyadi menyatakan dengan penuh bangga bahwa tanah ini berhasil menerapkan sistem tanam pagar seperti negara Brazil, sang penghasil kopi terbanyak di dunia. Tanam pagar sebuah metode untuk optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam perawatan tanaman. Tanam pagar menjadi simbol perubahan, inovasi petani yang terbuka tanpa meninggalkan akar tradisi. Nah, keunggulan untuk sistem pagar ini yang jelas dari luas lahan, dia lebih jumlah batang lebih banyak dari tanaman biasa. Ya. Kalau tanaman biasa itu 1 hektar itu paling 2.500. Kalau model ini bisa 5.000 per hektar. Berarti dia fokus ke jumlah yang banyak ya, Pak ya. Tapi kualitas tetap terjaga. Pak, ini kan agak berapa jarak antara tanaman ini, Pak? Jarak tanaman ini 1 meter kali 2,5 meter. 1 meter. Ini kan artinya kan agak jaraknya tuh dekat ya. Jadi kalau untuk dari gangguan hama ini kan, kalau kelembapan tuh biasanya hama tuh lebih gulma kayak itu kan lebih ini Pak, banyak. Kalau gulma lebih berkurang dia. Justru lebih berkurang kalau didekatkan lebih ke kurang ini, karena ini kan lebih banyak. Untuk naungan ya kalau model-model saat ini enggak apa-apa lah kan mau menjelang musim panas. Nanti kalau pas mau musim hujan kita potong habis. Karena kan butuh cahaya matahari juga kayak gitu kan Pak ya. Kembang kanan kiri, liku berliku, pemandangan dilewati. Setelah sampai badan payah terobat. Setiap batang kopi di Tanah Besmah tumbuh dari tanah vulkanik yang kaya, dirawat dengan tangan leluhur yang tidak hanya bekerja, namun beribadah pada tanah yang mereka cintai. Dan kami beruntung masih bisa menyaksikan sendiri warisan alam di jantung Besmah, di bawah naungan Gunung Dempo. Jika ada surga yang jatuh ke bumi, mungkin inilah tempatnya. Beranti jemedulu nutuk kopi, oi antan delapan peninggalan bagi. Beranti jemedulu nutuk padi. Raungan motor berderu sangat kencang menanjaki perbukitan terjal di Desa Babatan Lintang Kanan 4 Lawang. Kami tim jelajah kopi Sumsel membelah rindangnya kebun dan jalan terjal menakutkan, tertutupi rasa keingintahuan besar. Di balik belantara ini terdapat secercah kehidupan. Kami akan menguak kisah Tutung Agak.
Tim Jelajah Kopi Sumsel kali ini berada di Desa Babotan, Kabupaten Empat Lawang. Yang mana menuju ke sini tim harus menggunakan sepeda motor jauh dari pemukiman sekitar 10 km atau sekitar setengah jam. Di kebun kopi ini terdapat istilah tunggu agan atau beberapa petani kopi yang sudah menikah menunggu di kebun atau bermalam di kebun untuk menjaga kebun tetap aman. Dan Empat Lawang sendiri seperti namanya adalah kumpulan dari berbagai suku yang menjadi tantangan dari Kabupaten Empat Lawang adalah menjaga daerah ini agar tetap harmoni. Jadi untuk Kabupaten Empat Lawang ini ada jargon yang menyemangati kita, yakni saling ngerwani dan saling ngerawati. Sama seperti tim Jelajah Kopi Sumsel yang ingin mengenal Kabupaten Empat Lawang lebih dalam dan juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga warisan lampau, yakni kopi. Waganu sebenarnya dia ibarat kata kalau walaupun nedo Kari gitu suka. lo mana ngomong no, walaupun nedo metik kopi kami masih di umone lah, nedo itu masih tinggal di sini. Alasan nunggu di sini anu nyagoi kebun kopi kan di sini ibarat kata banyak ini ya, panas daerah di sini kan. Banyak maling. Kalau anak posisi lah sekolah mungkin aku nu ke dusun lah itu nah. Kalau pep masih di umong. Lemak dia kalau dang rombongan dang kumo rami lah itu nah. Ini do nampaknya sunyi di sini di mak nunggu talang lah itu nah. Cuman kalau dang memang kata jemonya hiburan kalau kami ketika baganak apa ke busik ke talang seberang lah itu nah. Kalau dang musim degian masih kalau galak di sini kan ujung tahun nah. Ini apa namanya pencarian nonton degian lah itu. Kalau udah nih panen kopi. Kalau rego sekarang do masih stabil. Kalau maman di jangan di bawah 50 dan nih. Kalau di pucuk 50 stabil kan dapat beras, itu dapat apa namanya asam garam. Racun kalau per kilo. Kalau nedo di bawah 50 ya nyakit gitu. Karena bagi dua kan kami Karawang. Di tengah sunyi dan hari yang mulai malam, remang bintang dan kudang-kudang adalah hiburan si Tunggu Agan. Senyum Tunggu Agan memberi cahaya semangat pada kami. Tradisi ini mengajarkan kami menjaga sumber kehidupan kesinambungan tanpa pamrih. Kami percaya kopi dijaga tidak hanya tumbuh untuk hari ini, namun juga untuk ribuan tahun lagi. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa daerah Oku adalah salah satu penghasil kopi di Sumatera Selatan. Namun data tak pernah berbohong. Dari catatan Dinas Perkebunan, Oku sebagai salah satu wilayah penghasil kopi yang cukup produktif. Kami pun memutuskan untuk mencari cerita di balik catatan data itu. Perjalanan yang terjal berliku membawa kami melewati pertemuan dua aliran sungai, Semendo dan Ulu. Kami tim Jelajah Kopi Sumsel sampai di Ulu Ayah, yang berarti ujung dari sungai di Ogan Komering Ulu. Tepatnya di Desa Klumpang Ulu Ogan, Oku. Kami bertemu seorang pegiat kopi bernama Darul Kutni yang berjuang memperkenalkan kopi Oku, kopi Ulu Ayah miliknya. Di saat dunia berlomba-lomba meraup keuntungan, Darul justru mempromosikan kopi Oku dengan cara yang tidak biasa. Ia dengan tulus menggratiskan secangkir kopi bagi setiap orang yang datang ke belanting tempat usahanya selama 2 tahun.
Kata-kata Darul yang selalu membekas di benak kami adalah, jika tidak dikenalkan dulu, lalu siapa yang akan tahu rasa kopi kami? Wah, ini luar biasa sekali nih. Kita kali ini ketemu sama sahabat Kak Darul Kutni. Iya, betul Mbak. Iya Kak ya. Ini luar biasa Kak keindahannya. Jadi Kak, cerita sedikit. Kami menuju ke Blanting ini luar biasa Kak perjalanannya. Terjal, mendaki, berliku. Tapi ketika kami sampai di sini, seperti yang Kakak sebutkan tadi, ulu apa Kak? Ulu Ogan. Ulu Ayah. Iya. Yang berarti apa tuh Kak? Ulu itu daerah yang paling hulu, kemudian Ayah itu sungai. Artinya sungai yang paling hulu. Ujung. Iya. Jadi kami sudah sampai ke sungai yang paling ujung dengan perjuangan perjalanan yang luar biasa. Tapi ketika melihat keindahan ini terpuaskan Iya. kami Kak. Jadi memang wah luar biasa. Bisa sedikit diceritakan nggak Kak? Blanting ini sejak kapan dan katanya Kakak bangun bersama teman-teman Karang Iya, Taruna. betul. Jadi Blanting ini adalah suatu objek wisata alam mengarungi Sungai Ogan sepanjang 2 km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Jadi Blanting itu kalau bahasa lokalnya itu menghanyutkan tubuh dengan menggunakan alat, Mbak. Jadi kalau zaman dulu menghanyutkan tubuh itu alatnya kalau nggak batang pisang ya pohon bambu, Mbak. Nah sekarang kami ganti dengan tubing, ban bekas. Ya, dibantu dengan alat-alat pelindung diri seperti helm, kemudian jaket lampu. Nah, seperti itu. Kemudian Blanting itu juga, Mbak, ada singkatannya tuh, Mbak. Jadi bersama lindungi alam, hutan dan lingkungan. Ya, jadi tujuan kami anak-anak muda di sini, Karang Taruna di Ulu Ogan ini, khususnya di Desa Kelumpang, dengan adanya Blanting ini kami ingin mengingatkan dan mengajak masyarakat di sini untuk selalu menjaga alam. Ya seperti itu, Mbak. Berarti ada filosofinya di balik Iya, Blanting ini. seperti tidak membuang sampah di sungai, kemudian tidak BAB di sungai, seperti itu, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Waduh, ini Terima kasih, apa Mbak, ini? ya. Apa ini? Ini ada rahasia Oh, ini- dan kejutan lagi ini. Ini kopi Ulu Ayah, Mbak. Jadi Ayah. kopi Ulu Ayah ini adalah kopi khas Ulu Ogan. Ya, jadi kami menawarkan kopi Ulu Ayah, ingin memperkenalkan kopi khas Ulu Ogan ini di dunia luar. Seperti itu, Mbak. Mari, Mbak, dicicipi dulu, Mbak. Oke, Ya. kita cicipi Ya. dulu kopi Ulu Ayah ini. Gimana rasanya, Wah, Mbak? luar biasa sekali ini. Iya, Mbak. Asli. Apalagi kita menikmatinya di pinggir. Iya, betul, Mbak. Jadi kopi Ulu Ayah ini, Mbak, adalah kopi jenis robusta yang ditanam di ketinggian antara 300 sampai 700 mdpl di daerah kami ini. Kami membuat kopi Ulu Ayah ini pertama itu adalah ingin memperkenalkan kopi khas Ulu Ogan ini. Karena selama ini, Mbak, begitu sudah keluar dari Ulu Ogan, itu tidak ada lagi namanya kopi Ulu Ogan. Karena sudah menjadi kopi Lampung, Mbak. Ya, karena dari pengepul, dari petani kopi dikumpulkan melalui pengepul itu langsung dikirim ke Lampung. Jadinya keluar kopi Lampung, Mbak. Nah, di sini kami selaku warga lokal sini prihatin, Mbak. Lah, kami yang 99% petani kopi terus tidak dikenal orang gitu, Mbak. Dari 2018 sampai 2020 kami tidak berkembang, Mbak. Karena pemasaran kami terbatas. Nah, di tahun 2021 kami berpikir bagaimana caranya untuk memperkenalkan ini lebih luas. Makanya kami dirikanlah objek wisata Blanting ini, wisata alam ini kan. Nah, jadi terobosan kami itu, Mbak, kami paketkan ini dengan pengunjung wisata. Jadi pengunjung wisata itu yang dari kota, malah yang dari luar provinsi seperti Lampung dan sekitarnya, itu begitu main Blanting, main air, pulangnya kami suguhi kopi Ulu Ayah secara gratis, Mbak. Secara gratis? Secara gratis. Luar biasa. Iya, jadi selama 2 tahun loh, Mbak. Selama 2 Iya, tahun. selama 2 tahun. Alhamdulillah, trik ini berhasil loh, Mbak. Iya. Nah, jadi habis main air, disuguhi kopi Ulu Ayah panas kan oleh kawan-kawan kru, pulangnya pengunjung itu beli, Mbak. Iya, karena pengunjung kami ini rata-rata
500 sampai 700 orang per bulan. Nah, dari 500 sampai 700 orang itu bisa 60% itu beli, Mbak. Alhamdulillah kopi Uluwayah nih udah banyak penggemarnya, Mbak. Dan memang kita jual kualitas. Kita petik merah, terus kopinya kami ambil dari petani-petani yang anaknya kerja di river tubing ini, wisata ini, Mbak. Seperti itu. Artinya kakak juga mengajak pemuda membangun desa juga. Betul, Mbak. Alhamdulillah kemarin dengan Belanting dan Kopi Uluwayah ini kami pernah dapat juara 1 di lomba desa wisata loh, Mbak, tingkat provinsi. Iya, di tahun 2023. Iya. Harapannya kepada pemerintah seperti apa? Kak, karena aksesnya terutama menuju ke sini kan betul. Cukup luar biasa ini perjuangan. Betul, Mbak. Itu yang kami harapkan dari pemerintah, pertama support jalan loh, Mbak. Karena dikeluhkan oleh pengunjung yang datang ke kami ini, ya transportasinya itu jalan ke arah menuju desa kami ini belum memadai gitu, Mbak. Dan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah kabupaten, provinsi juga. Tapi memang sudah ada bantuan jalan, tapi belum seluruhnya dicor gitu, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin juga ke depannya itu masyarakat Ulu Ogan ini dibantu peralatan yang lebih modern gitu, Mbak, untuk memproduksi kopi. Misalnya, Mbak, alat roasting bukan hanya 1 atau 2 kelompok, tapi bila perlu tiap desa itu dibantu, Mbak. Baik itu peralatan maupun ilmu cara pengolahan kopi dengan baik dan benar. Jadi kami tim Jelajah Kopi Sumsel ini Kak Darul memiliki filosofi dan juga mengingat pepatah kita dari perjalanan kita yang sulit dan juga perjuangan Kak Darul yang luar biasa. Jadi kita mengingat seperti pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Betul, jadi Mbak. bersakit-sakit dahulu, melihat keindahan kemudian. Mantap. Di tengah perjuangan Darul mengenalkan kopi oku ini, di sisi lain para petani kopi oku seperti Heri Deni menjerit. Bukan lagi hama musuhnya, melainkan perubahan iklim yang tidak menentu. Terus beradaptasi pada musim yang tidak pernah bersahabat. Saya bertani kopi dari tahun 2010 sampai sekarang. Tapi petani kopi ini banyak tantangan, banyak cobaan. Dari mulai nanam sampai ke panen itu menghasilkan perlu waktu 3 tahun. Dan kendalanya dari cuaca, perubahan iklim, dan perawatannya juga susah. Mau dirawat dengan pupuk kan, dibersihkan, baru 3 tahun baru dapat hasil. Kalau masalah pupuk memang susah, gara-gara pupuknya sulit keluar kan. Dari pemerintah ini yang bersubsidi itu nggak keluar. Yang keluar yang non subsidi, tapi harganya terlalu tinggi, jadi nggak termakan oleh petani. Dari Oku kami menyadari satu hal, bahwa memperjuangkan kopi tak selalu tentang keuntungan, tapi tentang keyakinan. Keyakinan yang deras seperti jeram Ulu Ogan yang tak pernah berhenti mengalir. Tak hanya itu, dari tempat paling ulu dengan hasil kopi yang jarang disebut, kami justru menemukan makna yang dalam. Bahwa kopi adalah perjuangan yang diseduh perlahan dan disampaikan dengan hati untuk penikmatnya. Menabur bunga di pinggir telaga, menabur cinta
Perjalanan tim jelajah kopi Sumsel berakhir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di hadapan Gunung Seminung yang berpadu indah dengan ombak danau Ranau, siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta. Tapi keindahan alam di sini menyimpan misteri sejarah. Kali ini di Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, kami mencoba menelusuri jejak kopi Sumsel, yang mana perusahaan dan kebun kopi milik Belanda pernah didirikan di sini. Warga Sipatuhu menyebutnya onderneming. Bersama Kades Sipatuhu Abdul Jalal, kami diajak berkeliling melihat komplek kantor orang-orang Belanda dan pemukiman petani kopi masa itu. Pesan sejarahnya bisa saja terkubur. Namun ilmu pengetahuan soal kopi akan terus berkembang, tak lekang waktu. Menurut konon ceritanya, memang pusat perusahaan kopi yang dinamakan onderneming. Onderneming itu bahasa Belanda katanya. Nah, ini pusat kopi di Sipatuhu. Itu bisa dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan waktu zaman Belanda, bahwa betul Sipatuhu ini adalah pusat produksi kopi. Mungkin di Sumatera Selatan, khususnya sekarang di Kabupaten Ogan Selatan ini. Jadi di sini memang pusat onderneming Belanda. Jadi tenaga kerja itu dibawa oleh Belanda dari Jawa, khususnya Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Ya, sama seperti tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri seperti di Suriname, Madagaskar dan lain sebagainya, itu sama. Nah, jadi dibawa namanya orang kontrak, dibawa dari Jawa ke Sipatuhu ini, diperkerjakan di perkebunan kopi. Ya, seperti layaknya lah, kayak kalau mungkin sekarang PTPN gitulah, waktu itu zaman Belanda gitu lah itu. Nah, seperti peninggalan-peninggalan juga masih banyak. Ada rumah sakit, ada rumah manajer, ada bangsal untuk camp tenaga kerja dan lain sebagainya, itu ada semua peninggalan. Bahkan tempat mandi direkturnya itu masih ada sekarang, masih ada di rumah penduduk, masih ada. Belanda itu membuat kopi ini untuk, ya zaman itu kan zaman perang, perang dunia kedua waktu itu. Nah, bawa Belanda ke negerinya, ke Eropa. Nah, kopi di sini dibawa ke Eropa. Nah, ada bilang Sipatuhu ini terdiri dari kata siapa tahu. Ada lagi versi yang kedua, terdiri dari dua suku kata, sifat dan tuhu. Ini yang lebih mendekati kebenaran. Sifat itu karakter, tuhu itu patuh. Sesuai dengan karakter orang yang patuh, karena apa? Cikal bakal penduduk Sipatuhu ini adalah orang buruh Belanda. Artinya kalau buruh pasti patuh dengan majikan kan. Saya cenderung ke kata sifat dan tuhu tadi. Jadi sifatnya patuh. Masyarakat Sipatuhu juga. Kalau waktu zaman Belanda itu perawatan kopi itu sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Bahkan batang itu sampai disikat halus. Parasit-parasit yang nempel di batang itu sampai dihilangkan. Itu. Kalau masa produksi kita tahu. Yang jelas perawatan sampai segitulah. Sebegitu rapi orang Belanda merawat itu. Sampai rapi. Nah itulah. Itu Belanda. Harapannya seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk lebih intens lagi lah, berpacu lagi bagaimana produksi kopi khususnya di Ogan Selatan ini yang notabene luas lahannya lebar tapi produksinya kurang, kadang malah diklaim oleh provinsi tetangga seperti di Lampung. Padahal kita luas wilayah yang terlalu lebar itu punya kita, Sumsel, tapi kadang yang punya nama Lampung. Di Sipatuhu 1917 direncanakan oleh Belanda untuk pembukaan penanaman kopi Robusta
direncanakan 1922 untuk penanaman kopi Robusta yang dikelola oleh Belanda dan tenaga kerjanya yang disebut, kalau orang-orang dulu nyebutkan teman sama teman, oh ini kawan katanya. Hanya untuk kebutuhan, karena kopi Robusta ini sifatnya menanam di Sipatuhu ini mencari iklim dia itu. Mencari iklimnya gimana, akur apa enggak. Alhamdulillah pada waktu itu akur. Jadi penanaman kopi pada waktu itu jaraknya 3 meter. Jarak 3 meter itu di antara batang kopi sama batang kopi hampir ketemu gitu loh. Jadi pengelolaannya luar biasa, masalahnya pupuk memupuknya lengkap. Nah, itu. Jadi mengelola tentang cabang kopi dan ranting itu memang ada tenaga ahlinya. Jadi jarak tanam yang 3 meter pesagi itu hampir seketemuan tapi enggak. Hampir seketemuan tapi enggak ketemu. Jadi memang luar biasalah cara teorinya itu Belanda itu. Bukan kita mengagungkan musuh, tapi itu kenyataannya. Tanam tadi ya 3 meter persegi. Kemudian setelah umur 3 tahun lebih, nah ini dipiara tentang apa ya? Tentang cara penunasan dan lagi cabang rambut tadi yang sangat menunjang tadi cabang-cabang rambut. Nah, setelah dipraktekkan hasilnya berapa? Setelah dipraktekkan hasilnya, katakanlah kalau sekarang itu setengah karung itu tapi basah gitu loh. Setengah karung basah berarti segini lebih dikit. Kurang lebih 60 kilo hasilnya. Kalau udah dikumpulkan semua, itu kalau dibuat biji kopi nantinya, kalau 1 kaleng itu rata-rata 3,5 kilo. Jadi kalau 60 kilo itu kurang lebih ya 10 kilo lebih dikit lah. Per batang berarti. Berkisar 12 kiloan lah. Sampai dengan semangan-semangannya itu. Menabur bunga di pinggir telaga. Wah, luar biasa sekali. Wawancara kami bersama dengan warga desa Sipatuhu memperkuat perjalanan kami, tim jelajah kopi, untuk menyusuri jejak Belanda dan juga sejarah kopi di Oku Selatan. Yang mana sejumlah peninggalan Belanda di sini menjadi bukti bahwasanya kopi Sumatera Selatan pada saat itu cukup menjanjikan bagi penikmatnya yang mayoritas adalah orang-orang Eropa. Jika ditanya apakah kopi Sumatera Selatan mampu mendunia, jawabannya adalah ya, karena kita memiliki sejarah yang tersimpan. Tak jauh dari desa Sipatuhu, kami ke desa Pelawi, kecamatan Buai Rawan, Oku Selatan. Kami pun diajak oleh operator mesin Pak Triyono untuk melihat langsung mesin kopi tua yang masih berfungsi hingga saat ini. Mesin ini seolah menjadi mesin waktu yang menarik kami dalam pusaran waktu masa lampau, menjadi saksi perkembangan kopi Sumsel dari masa ke masa. Saya menjadi operator mesin ini dari generasi kedua, dan saya mulai jadi operator ini
tahun 2015. Sejak Pak D saya atau Wak saya udah meninggal, jadi sekarang saya yang mengoperasikan mesin giling ini dari 2015 sampai sekarang. Sebenarnya mesin ini kendalanya dari saya yang mengoperasikan, kendalanya nggak ada sebenarnya. Cuman cara mengoperasikannya agak ribet. Contohnya tadi kan kita panasin dulu pakai api sumbu, karena mesin ini memakai kompresi tambahan gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa mengoperasikan, menghidupkan mesin ini. Dulu kan waktu masih Wak saya yang mengoperasikan, petani-petani di sini kan gilingnya di sini. Jadi belum ada kendaraan, belum ada akses jalan pun masih sulit. Jadi petani di sini ya di sini giling kopinya. Bersama Triyono, Mas Pepen pebisnis kopi asal warga Pelawi bersama keluarga gigih menjaga mesin kopi tua agar tak tersapu oleh zaman. Pepen mengenalkan kami kopi produksinya Onderneming dengan bahasa Belanda yang berarti perusahaan. Onderneming tertulis di sebuah papan kayu rapuh bersandar di puing-puing mesin kopi tua. Pepen membawa pulang nama Onderneming, membawa kembali sejarah yang hilang. Cerita tentang kopi itu memang lahir, bapak dan ibu memang petani. Dan sampai sekarang kebetulan kami memang petani kopi, saya meneruskan menjual kopi bubuknya hasil dari turunan itu. Tapi di tahun 2013 saya sudah terjun di dunia jual beli kopi bijinya gitu. Nah sekarang pengolahan dari menjadi kopi bubuk. Kalau persoalan kendala itu bagi petani tidak ada jaminan harga yang pasti dari pembeli karena ada naik turun harga itu. Nah harapan dari petani itu kalau bisa khususnya Sumsel yang penghasil kopi yang paling terbesar itu ada investor yang memang diizinkan seluas-luasnya oleh pemerintah provinsi memberikan izin berdiri suatu pabrik penerima kopi dan itu bisa bisa menampung sebanyak-banyaknya dengan harga yang jelas gitu. Artinya bisa ekspor dengan nama membawa kopi Sumsel. Atas mimpi yang terlalu utuh, sementara pergerakan menjauh, izinkan ku. Tim jelajah kopi Sumsel berakhir di Ogan, Komering Ulu Selatan. Yang mana perjalanan kami memang berakhir, namun perjuangan kami belum berakhir untuk memperjuangkan kopi Sumsel dapat mendunia. Kami tim jelajah kopi Sumsel berbagi sejuta kisah dalam secangkir kopi. Hanya percaya bisa sedikit beda, karena lebih siap menghadapinya. Semoga saja tapi bersenang itu soal lain, itu pilihan, itu keputusan, sepermainan teman di lingkaran, saling percaya, saling menjaga. Waktu yang terpecah di antara geliat yang memaksa untuk membelah diri.
perjalanan jelajah kopi Sumsel ini sangat menantang. Memang ada suka duka dalam perjalanan. Tidak sehari dua hari, kami hampir belasan hari berada di lapangan. Tentu banyak sekali dinamika yang terjadi. Ada konflik antara sutradara dan kameramen, juga dengan produser, bahkan dengan presenter juga. Jadi memang ini merupakan, saya pikir merupakan suatu langkah, artinya mereka semua berpikir untuk memberikan yang terbaik. Kami sudah belasan hari berjalan menyusuri desa, kecamatan, sampai kabupaten kota. Di 6 kabupaten kota di Sumatera Selatan tentunya banyak tantangan. Di tim kami juga sering mengalami konflik di sini dengan presenter. Terus yang paling menantang khususnya di 4 Lawang. Saya mengalami jatuh kan saat shoot dan diburu-buru. Waktu itu diburu-buru oleh sutradara. Jelajah kopi Sumatera Selatan ini solid banget dan benar-benar makan energi kita. Jadi kita tuh di lapangan emang benar-benar ngelewatin akses yang sulit, kemudian cuaca yang nggak menentu. Bahkan kita itu harus jauh dari keluarga-keluarga kita gitu. Dan juga emang benar-benar kita itu harus jaga kesehatan tubuh kita. Kita juga harus ngejaga kesehatan mental kita. Selain kita juga di lapangan itu adalah sesuatu yang emang nggak terduga, yang sudah kita rencanain ternyata di lapangan itu nggak sesuai ekspektasi kita. Pertama sih aku terima kasih kepada teman-teman, kru, Yayan, Joni, dan Anggi yang udah total dan udah capek-capek kita buat jelajah kopi Sumsel ini, dimana harapan kita semoga terwujud ya. Jadi dari segelas cangkir kopi itu ada banyak cerita, ada suka duka dari petani, ada tentang budaya, mungkin dari segelas kopi yang kita seduh kadang, yang kita minum di kafe-kafe, itu banyak tangan-tangan petani yang harus disuarakan. Semoga